Perkenalkan, nama saya Kevin Alvero dari kelas 11 IPA. Hari ini saya ingin membacakan rangkuman saya tentang gereja yang menguduskan. Gereja yang menguduskan. Pertama, liturgi. Kata liturgi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya leutorgia. Terbentuk dari akar kata ergon yang berarti karya, kerja atau bakti. Gereja Katolik lalu mengambil istilah liturgi untuk mengartikan kultus atau ibadat. Liturgi merupakan tugas gereja ketika menjalankan fungsi imamatnya. Imamat dalam gereja ada dua jenis, yakni imamat umum dan imamat khusus. Imamat umum diterima oleh semua orang yang dibaptis, sedangkan imamat khusus diterima oleh mereka yang telah ditabiskan. Doa dan ibadat. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguruskan umatnya dan umat manusia. Tugas ini disebut tugas imamia gereja, yang artinya Kristus. Tuhan, Imam Agung, yang dipilih antara manusia menjadikan umat baru. Terdapat 7 sakramen yang dibagi dalam 3 kelompok. Pertama, sakramen inisiasi. Terdiri dari baptis, ekaristi, dan krisma. Kedua, sakramen penyembuhan. Terdiri dari tobat dan minyak suci. Ketiga, sakramen persekutuan. Terdiri dari imamat dan perkawinan. Pertama, sakramen baptis. Pembaptisan adalah sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Pelayan sakramen ini biasanya seorang uskup atau imam atau seorang diakon. Kedua, sakramen ekaristi. Malam perjamuan terakhir menjadi tanda terbentuknya suatu ekaristi. Ekaristi adalah sakramen yang dengannya umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus. Ketiga, sakramen krisma. Sakramen ini diberikan dengan cara mengurapi penerimanya dengan krisma, disertai doa khusus yang menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus menandai si penerima seperti sebuah meterai. 4. Sakramen tobat. Sakramen tobat adalah sakramen penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis, yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Kelima, sakramen minyak suci. Jika seorang anggota umat sakit keras, keprihatinan Tuhan diungkapkan dengan sakramen perminyakan orang sakit. Kristus menguatkan si sakit dengan Roh Kudusnya yang ditandakan dengan minyak suci. Sakramen imamat. Atas kehendak Allah dan uskup dari gereja setempat, pria-pria tertentu dipilih dan ditabiskan untuk melayani gereja sebagai diakon, imam, dan uskup. Sakramen imamat adalah sakramen pelayanan para uskup. 7. Sakramen perkawinan. Makna dari arti perkawinan Katolik adalah perjanjian atau feudus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Sakramentalia. Sakramentalia adalah berkat suci yang diberikan Tuhan melalui gerejanya kepada orang atau barang atau benda yang kemudian menjadi suci yang di dalamnya menjadi tanda berkat Allah. Berikut jenis dari sakramentalia. Pertama, pemberkatan orang, benda atau barang, alat rohani. Pemberkatan ibu hamil, anak-anak, orang yang berulang tahun, berkat menghadapi ujian, motor atau mobil baru, rumah, patung, dan lain-lain. Pemberkatan dalam arti tabisan rendah. Pemberkatan untuk orang atau benda untuk keperluan liturgis, misalnya pemberkatan tabisan, lektor, akolit, katekis, prodiakon, kapel, gereja, lonceng gereja, dan lain-lain. Devosi. Devosi atau penghormatan adalah bentuk-bentuk penghormatan atau kebaktian khusus kepada rahasia kehidupan Yesus. Misalnya devosi kepada hati kudus Yesus, devosi kepada Allah yang Maha Rahim, jalan salib, devosi kepada sakramen Maha Kudus, atau devosi kepada orang-orang kudus. Misalnya devosi kepada Bunda Maria atau kepada santo-santo pelindung. Sekian rangkuman gereja yang menguduskan dari saya. Terima kasih.